Politisi Demokrat ini kayaknya masih sakit hati dan terus ungkit kerugian Pertamina, ditulis oleh Syardi dari Siver.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masih bahas seputar kerugian yang dialami Pertamina. Tampaknya masih ada yang mau nyinyir. Baiklah, kita ladeni saja. Politisi Partai Demokrat Taufik Rendusara mengaku dirinya tidak kaget terkait kerugian yang dialami Pertamina sebesar 11 triliun rupiah. Sebagai tambahan, dia mengatakan sejak Ahok menjabat sebagai komisaris utama, Pertamina terlempar dari daftar Fortune 500. Kemudian dia membandingkan kondisi Pemprov DKI Jakarta saat dipimpin Ahok dan Anies Baswedan. Sejak ditinggal Basuki alias Ahok, Pemprov DKI akhirnya kembali bisa meraih 21 penghargaan dari berbagai lembaga, katanya. Karena itu, dia mengaku tidak kaget jika Pertamina saat ini mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi, saya tak kaget dengar berita Pertamina merugi 11 triliun rupiah sejak mantan gubernur DKI jadi komisaris Pertamina, katanya dengan tegas. Tegas konyolnya, tegas ngawurnya, malu-maluin aja nih orang. Di sisi lain, politisi Demokrat yang lain, Ferdinand Huta Hayan, memberikan pendapat yang berbeda. Ferdinand mengatakan wajar kalau Pertamina rugi di saat pandemi ini, mengingat penjualan Pertamina sempat anjlok hingga 60%. Jadi menurutnya, kerugian ini bukan karena kinerja buruk direksi dan Dewan Komisaris Pertamina. Tak mungkin kita berharap hasil positif di tengah kondisi pasar lesu seperti ini. Bahkan negara-negara yang maju, ekonominya saja sudah menyatakan resesi, katanya. Ahok itu komisaris, bukan direktur utama. Ahok bukanlah penentu kebijakan, tetapi mengawasi kebijakan dan turut membantu kinerja direksi, katanya lagi. Silahkan bandingkan mana logika yang waras dan mana logika yang bersumber dari sakit hati. Logikanya, Ahok itu komisaris utama Pertamina. Oke lah, kita anggap petingginya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Pertamina. Tapi yang kita tahu, semua disalahkan ke Ahok seorang. Seolah hanya Ahok yang bekerja sendirian di sana. Dari sini saja sudah jelas, ini adalah sindiran yang bersumber dari entah sakit hati atau tidak senang. Bagi saya, masalah utamanya adalah ketidaksukaan pada Ahok seorang. Di artikel sebelumnya, saya sudah jelaskan dengan data kalau ruginya Pertamina bukanlah hal yang aneh di masa pandemi ini. Bahkan perusahaan yang lebih besar seperti BP, Shell, Total, Exxon, dan Chevron mengalami kerugian yang jauh lebih parah. Permintaan minyak menurun drastis karena banyak orang memilih diam di rumah akibat takut terinfeksi virus corona. Sama halnya dengan maskapai yang pasti rugi. Masa kita harus paksa maskapai harus untung di masa susah begini? Impossible. Dan mengenai perbandingan antara Ahok dengan Anies, sudahlah. Masa penghargaan dijadikan tolak ukur? Dulu Pemprov DKI era Ahok dapat WDP atau wajar dengan pengecualian. Apakah itu dianggap buruk? Buka mata deh, lihat kenyataan di lapangan. Kalau mau lebih frontal, tuh Pemprov DKI Jakarta juga tekor 40 triliun rupiah. Kalau waras, ini harusnya tidak usah dipermasalahkan, karena memang pandemi mengguncang semua aspek kehidupan. Kalau berpikir kelompok sebelah yang sakit hati, pastilah kita bisa nyinyir di masa Ahok memimpin. Pendapatan DKI naik dan positif. Dan di masa Anies, rugi. Masuk akal? Tidak. Tapi kelompok sebelah sudahlah bodoh, ngawur, ngeles, ngeyel lagi. Saya juga pernah baca berita ada provinsi yang sering dapat penghargaan banyak, tapi efeknya ke warga tidak ada. Penghargaan itu cuma semacam simbol, tapi hanya melihat satu aspek. Penghargaan mungkin memang penting, tapi yang terpenting adalah dampaknya apa buat masyarakat. Saya juga pernah baca berita mengenai kota tempat saya tinggal dapat penghargaan. Lupa penghargaan apa, dan saya malah ketawa. Rasanya aneh aja. Lalu ada pula artikel opini di surat kabar yang juga menyindir penghargaan itu tidak sebanding dengan masifnya masalah ruwet yang terjadi di kota ini. Jadi ini adalah kritikan yang tidak objektif. Terlihat sangat subjektif dengan menyerang satu orang secara khusus. Semua salah Ahok pokoknya.
Bila perlu ditarik lebih panjang, semua salah Jokowi yang mengangkat Ahok jadi komisaris utama Pertamina. Nanti mungkin ketika wabah usai, ekonomi kembali menggeliat, pertumbuhan ekonomi kembali positif, Pertamina kembali untung, ini bukan karena Ahok. Itu pemikiran mereka yang sakit hati. Hehehe. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.